Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat berjumpa lagi dengan Bapak Rahmat Sodik dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang luas dan volume kerucut. Sebelum itu, mari kita berdoa. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, dilindungi dan dijauhkan dari segala musibah, wabah dan lainnya. Di masa pandemi ini mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa kita berdoa supaya kita segera belajar dengan normal seperti biasa dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Baik, kita mulai saja pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian nanti diharapkan dapat menentukan luas permukaan dan volume kerucut serta menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume kerucut secara tepat. Selain itu, kalian juga diharapkan memiliki kecakapan penerapan luas dan volume kerucut dalam kehidupan sehari-hari. Baik, pertama kita akan mencari rumus atau menemukan rumus luas permukaan kerucut. Baik, Bapak ingatkan lagi. Ini adalah bentuk kerucut, ya, bentuk kerucut. Di sini ada R jari-jari, T-nya tinggi, dan S-nya adalah garis pelukis. Coba perhatikan, R, T, dan S itu membentuk segitiga siku-siku. Masih ingat nggak dalam segitiga siku itu berlaku teorema apa? Betul, yaitu berlaku teorema Pythagoras. Apa itu teorema Pythagoras? Yaitu kuadrat sisi miring sama dengan kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Nah, kita terjemahkan ya kalimat ini menjadi sebuah simbol matematika. Kuadrat sisi miring. Perhatikan tadi ini ya. Nah, ada segitiga. Ini R ya. Kemudian ini T dan ini S. Sisi miring yang mana? Ya ini ya, yang S. Jadi kuadrat sisi miring berarti S kuadrat. Sama dengan kuadrat sisi yang lain. Sisi yang lainnya kan R dan T. Maaf, kuadrat sisi miring di sini adalah sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Ini Bapak ralat ya, ini ada jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain. Oke, dibetulkan ya. Ulangi lagi, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Berarti ini betul, S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Kalau mencari S pangkat 1 saja, berarti pangkat 2 kita ganti menjadi bentuk akar kuadrat. Ya, jadi S sama dengan akar kuadrat R kuadrat ditambah T kuadrat. Dan untuk mencari T, tinggal dibalik saja, yaitu S kuadrat menjadi T kuadrat. Dari mana? Ini dari sifat matematika, sifat penjumlahan. Misalkan contoh, 8 sama dengan 6 ditambah 2, ya. Betul kan? Berarti kalau mau mencari 6 berarti sama dengan 8 kurangi 2, gitu ya. Berarti kalau misalkan R kuadrat ditambah T kuadrat, R nya misalnya sebagai 6, T nya sebagai 2, maka untuk mencari 6 berarti S dikurangi T kan. Dan sebaliknya untuk mencari angka 2 berarti 8 dikurangi 6. Berarti kalau mencari T berarti adalah S dikurangi R, ya. Ulangi lagi, untuk R ada jari-jari, T adalah tinggi, dan S adalah garis pelukis. Next. Untuk kerucut ya memiliki jaring-jaring ini. Ada dua ya, memiliki dua sisi. Ini bagian alas dan ini bagian selimut. Nah, oke.
Alasnya berbentuk, betul, berbentuk lingkaran. Dan selimutnya berbentuk, ini apa bentuknya? Bukan segitiga, tapi apa? Juring lingkaran. Oke ya, diingatkan lagi di unsur-unsur kerucutnya. Baik. Yang pertama ini luas alas kerucut. Ini luas alas kerucut. Apa rumus luas alas kerucut? Karena alas kerucut berbentuk lingkaran, maka sama dengan luas lingkaran. Apa rumus luas lingkaran? Pi R kuadrat. Dan untuk selimut, ini selimut ya, luas selimut kerucut. Karena tadi berbentuk juring, maka sama dengan luas juring lingkaran. Apa rumus luas juring lingkaran? VRS. V-nya apa? Satuan V adalah, V itu nilainya berapa? Betul, V itu nilainya adalah 22/7 atau berapa? Betul, 3,14. Oke. Jadi, kesimpulannya luas permukaan kerucut adalah kita tambahkan saja luas lingkaran ditambah luas selimutnya. Luas lingkaran adalah Pi R kuadrat dan selimut kerucutnya adalah Pi RS. Oke. Atau kita sederhanakan menjadi V R dalam kurung R ditambah S. Dari mana? Ini sifat penjumlahan matematika ya. Di sini ada Pi-nya sama nih, dikeluarin 1. Ini R-nya juga masing-masing ada 1 dan sisanya ini ada 2, sisanya tulis 1 ditambah S. Oke, jadi luas permukaan kerucut adalah Pi R dalam kurung R ditambah S. Next. Contoh soal luas kerucut. Kemasan popcorn berbentuk selimut kerucut dengan diameter 14 cm dan tinggi adalah 24 cm. Tentukan luas kemasan popcorn tersebut. Kita tulis dulu. Perhatikan angka 14 cm itu apa? Betul, diameter simbolnya apa? D, betul ya. 14 cm. Dari diameter kita bisa mencari jari-jari. Diameter itu berapa kalinya jari-jari? Betul, 2 kalinya jari-jari. Berarti kalau jari-jari itu berarti setengahnya dari diameter. Kalau diameter 14, jadi jari-jarinya betul 7 cm. Kemudian yang kedua adalah 24 itu apa? Tinggi. Simbolnya apa? T. T-nya 24 cm. Pertanyaannya luas, tentukan luas kemasan popcorn. Coba kira-kira kalau luas kemasan popcorn tadi ya, berarti apanya? Ada tutupnya enggak ada ya, betul. Jadi hanya bagian selimutnya saja. Maka nanti kita mencari luas kemasan popcorn dalam menggunakan rumus luas selimut kerucut yaitu PRS. P-nya berapa? 22/7. R-nya 7. Kenapa kita menggunakan 7? Karena ada kelipatan 7, yaitu angka 7 di sini ya. Jari-jarinya kelipatan 7. S-nya dari mana 25? Nggak ada kan di sini di soal. S-nya harus dicari dulu dari sini nih. S-nya cari dulu. S itu adalah tadi rumusnya. Bapak ulangi di sini. Nih. S itu ini nih ya. Nah ini ya. S itu ini tadi dari Pythagoras tadi ya. Oke, balik lagi. S adalah R kuadrat ditambah T kuadrat. Maaf, akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. R-nya 7, T-nya 24. 7 pangkat 2, 9 dari mana? 7 kali 7. 24 pangkat 2 berapa? 24 kali 24, 576. 49 tambah 576, 625. Akar dari 625 dari berapa? 25 dari mana 25? 25 pangkat 2. Itu 25 kali 25. Sama dengan, hitung ya. 25 kali 25 adalah 625. Jadi akar dari 625 jadi ketemu deh, jadi S-nya adalah 625. Kita ganti di sini S-nya dengan 25. 22/7 kali 7 kali 25. Perhatikan di sini ada angka 7, angka 7 bisa dicoret, dibagi. 7 bagi jadi 1 ya. Jadi ini jadi 1 juga. 22 kali 1 kali 25. 550 dibagi 1, 550 jadi
luas kemasan popcorn adalah 550 cm persegi. Kita lanjut berikutnya, volume kerucut. Oke, di sini ada volume kerucut itu sebelum apa? Nah ya, sebelum Bapak ke sana, volume kerucut ini ada penelitian ya, ada penelitian bahwa tabung ini ya, kalau kita buat kerucut yang jari-jarinya sama dengan kita buat kerucut yang jari-jarinya sama dengan dan T-nya sama dengan tabung, maka kalau diisi beras dan berasnya dimasukkan ke dalam tabung, itu akan terisi tabung segini terisi beras segini. Kira-kira berapa kalinya kalau diisi penuh? Betul, jadi 3 kalinya volume kerucut. Jadi maka kalau volume teban 30 kerucut, maka volume kerucut berapa kalinya? Betul, sepertiganya, sepertiga dari kerucut. Maka kita tahu volume tabung kan namanya PR kuadrat T, maka volume kerucut adalah sepertiga PR kuadrat T. Contoh soal volume kerucut. Ibu Aisyah membuat nasi tumpeng berbentuk kerucut dengan jari-jari 14 cm dan tinggi 14 cm. Tentukan volume nasi tumpeng yang dibuat Ibu Aisyah. Penjelasannya, kita tulis dulu yang diketahui dari mana. Kita lihat angkanya dulu semuanya. 14 dan 48. 14 itu apa? Jari-jari, betul, simbolnya apa? R. Jadi R-nya 14 cm. 48 itu apa? Tinggi itu simbolnya apa? T, betul ya. T-nya berarti 48 cm. Apa yang ditanyakan? Betul, volume nasi. Jadi volume tumpeng ya. Jadi volume tumpeng. Oke, kalau tumpeng itu berbentuk apa biasanya? Di sini kesepakatan tumpengnya di sini yang berbentuk kerucut ya. Volume kerucut rumusnya kan sepertiga PR kuadrat. Udah saja tinggal langsung sepertiga ya. V-nya kita ganti dengan 22/7. R-nya 14 pangkat 2 berarti 14 kali 14. T-nya berapa? 48. Oke, caranya adalah kita perhatikan. Di sini 14 dibagi 7 berapa? 2. Tulis 2, di sini 1 ya. Kemudian di sini 48 bagi 3. Bisa nggak 48 bagi 3? 48 bagi 3 berapa? 48 bagi 3, 4 bagi 3, 8. 1, sisa 18 bagi 6. Betul, jadi 16 ya. 16 ini coret ya. Udah berarti tinggal 22, 1 kali 22 kali 14 kali 2 kali 16. Silakan kalikan. Di 1 dikali 22 dikali 14 kali 2 dikali 16. Hasilnya adalah 9856 cm3. Jangan lupa kalau volume itu satunya kubik pangkat 3. Baik, terakhir kita adalah melaksanakan sholat matematika. Sholat maksudnya di sini adalah soal latihan matematika. Silakan, di sini ada 4 soal dikerjakan ya. Latihan. Oke. Baik, itu saja. Coba ulangi. Jadi untuk luas dan volume kerucut, luasnya rumusnya adalah PR dalam kurung R tambah S, dan untuk volume kerucut adalah sepertiga PR kuadrat T ini ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, share, and comment. Terima kasih.